mau cerita apa ya tentang Tuhan Yesus? Halo adik-adik, Shalom. Apa kabar semuanya? Puji Tuhan, baik. Hari ini Miss Fia mau tahu siapa yang hari ini sudah sarapan? Kalau Miss Fia sudah dong, kalau kalian pasti sudah juga kan? Nah, sebelum kita ibadah, yuk kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Yuk, kita beribadah. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Sebelum ibadah, yuk kita berdoa dulu. Lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami mengucap syukur. Sebentar kami akan memulai ibadah. Kiranya Tuhan pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Selamat ibadah adik-adik. Oke adik-adik, sudah siap memuji Tuhan? Yuk kita bangkit berdiri, kita memuji Tuhan. Masih semangat kan memuji Tuhannya? Gimana kalau kita nyanyi satu buah lagu lagi? Yuk, kita bangkit berdiri. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senang.
waktunya untuk mendengarkan cerita dan firman Tuhan. Di sebuah peternakan kecil yang dikelilingi oleh padang rumput hijau dan sungai yang mengalir tenang, hiduplah seekor bebek bernama Bimo. Bimo adalah bebek biasa yang menghabiskan hari-harinya berenang di kolam kecil atau mencari cacing di sekitar peternakan. Namun, di dalam hatinya, ia selalu merasa tidak istimewa. Di peternakan itu, semua hewan memiliki peran penting. Ayam-ayam bertelur setiap pagi, sapi-sapi menyediakan susu segar, dan anjing penjaga melindungi peternakan dari bahaya. Sementara itu, Bimo merasa hanya menjadi pelengkap. Aku hanya seekor bebek. Apa yang bisa kulakukan untuk membantu orang lain? Pikirnya. Suatu sore, awan gelap berkumpul di langit dan angin dingin mulai bertiup. Para hewan merasa cemas karena hujan deras mulai turun. Petani bergegas memindahkan hewan-hewan ke tempat yang aman. "Cepat, kita harus mengamankan kandang," teriaknya. Air hujan semakin deras dan sungai yang biasanya tenang mulai meluap. Tanah di sekitar peternakan berubah menjadi lumpur dan genangan air semakin tinggi. Banjir yang belum pernah terjadi sebelumnya mulai melanda peternakan. Petani berhasil mengamankan sebagian besar hewan ke gudang utama yang tinggi dan kokoh. Namun, dalam kekacauan itu, mereka lupa pada kandang kecil di pinggir peternakan, tempat kelinci dan anak-anak bebek tinggal. Air mulai masuk ke dalam kandang itu, dan hewan-hewan di dalamnya panik. Bimo melihat apa yang terjadi dari kejauhan. Ia merasa hatinya berdebar kencang. Mereka membutuhkan bantuan. Aku tidak bisa membiarkan mereka tenggelam, pikirnya. Tanpa ragu, Bimo segera melompat ke air yang dingin dan deras. Dengan kepakan sayap dan tenaga penuh, ia berenang menuju kandang kecil. Air semakin tinggi, hampir menenggelamkan kandang. Kelinci-kelinci melompat ke sana kemari, kebingungan mencari jalan keluar, sementara anak-anak bebek menggigil ketakutan. "Ayo ikuti aku," teriak Bimo dengan suara lantang. Kelinci-kelinci menatap Bimo dengan ragu. Salah satu kelinci berkata, "Bagaimana kami bisa keluar? Air terlalu tinggi dan kami tidak bisa berenang." Bimo tidak menyerah. Ia melihat sebuah papan kayu besar mengapung tak jauh dari situ. Dengan kekuatan paruhnya, ia menarik papan itu ke dekat kandang. "Naik ke papan ini, aku akan membawamu ke tempat yang aman," ujarnya tegas. Kelinci-kelinci dan anak-anak bebek mulai naik ke papan kayu meski mereka masih merasa takut. Bimo mendorong papan itu dengan tubuhnya melawan arus air yang deras. Sayapnya terasa lelah, tetapi ia terus berusaha. Perjalanan menuju tempat aman tidak mudah. Arus air semakin deras dan ranting-ranting pohon terbawa arus, menghalangi jalan. Pada satu titik, papan kayu hampir terbalik karena angin kencang. Anak-anak bebek mulai menangis ketakutan, tetapi Bimo tetap tenang. "Jangan takut, aku tidak akan membiarkan kalian tenggelam," kata Bimo sambil menguatkan dirinya. Ia berenang lebih keras, melawan arus, dan menghindari rintangan di jalan. Setelah perjuangan panjang, Bimo berhasil membawa mereka ke sebuah bukit kecil yang aman dari banjir. Hewan-hewan lain yang sudah lebih dulu aman di tempat tinggi melihat keberanian Bimo. Mereka bersorak dan memuji usahanya. Petani akhirnya menyadari apa yang telah dilakukan Bimo. Ia terkejut melihat betapa beraninya bebek kecil itu. "Bimo, kau adalah pahlawan kita. Tanpamu, kelinci-kelinci dan anak-anak bebek itu mungkin tidak akan selamat," kata petani sambil membelai kepala Bimo dengan lembut. Anjing penjaga yang biasanya selalu memandang rendah Bimo pun ikut memujinya. "Aku tidak pernah tahu kau memiliki keberanian sebesar ini, Bimo. Kau adalah teman yang hebat." Sejak hari itu, Bimo tidak lagi merasa dirinya tidak berguna. Ia tahu bahwa meskipun ia hanya seekor bebek kecil,
ia memiliki keberanian besar di dalam hatinya. Ia juga belajar bahwa pahlawan bukanlah mereka yang memiliki kekuatan besar, tetapi mereka yang mau bertindak untuk menolong orang lain, tidak peduli seberapa kecil atau sederhana mereka. Dan setiap kali hujan datang, hewan-hewan di peternakan selalu mengingat kisah keberanian Bimo, si bebek kecil yang menjadi pahlawan mereka. Puji Tuhan, shalom adik-adik. Kita akan belajar kembali kebenaran firman Tuhan ya pada hari ini. Dan firman Tuhan hari ini terambil dari kitab Efesus pasalnya yang kedua ayatnya yang ke-10. Firman berkata, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Adik-adik juga tadi sudah nonton video ya tentang Bimo, si bebek yang merasa tidak berguna. Tetapi hari ini Pastor Dev juga mau mengingatkan, juga mau memberitahu adik-adik bahwa tidak ada ciptaan yang Tuhan ciptakan itu tidak berguna. Pastinya semua berguna. Seperti yang terjadi di dalam kehidupan Bimo si bebek, yang tadinya dia merasa tidak berguna, tetapi ketika terjadi banjir di peternakan tersebut, dia malah menjadi salah seorang penyelamat bagi hewan-hewan yang lain seperti kelinci dan juga anak-anak bebek yang masih kecil-kecil. Nah, firman Tuhan tadi juga mengatakan kepada kita bahwa kita ini adalah buatan Allah. Kita diciptakan di dalam Kristus Yesus untuk apa? Untuk melakukan pekerjaan baik yang memang sudah Tuhan persiapkan sebelumnya. Nah, Tuhan juga mau bahwa kita hidup di dalamnya. Maksudnya apa? Ya itu dia, supaya kita juga boleh terus melakukan hal-hal baik dalam kehidupan ini, sehingga tidak ada orang yang Tuhan ciptakan menjadi orang yang tidak berguna, tetapi kita menjadi orang yang berguna bagi orang lain, di mana kita senang membantu orang lain, membantu mama papa, membantu teman-teman kita di sekolah yang membutuhkan pertolongan ya. Jadi sekali lagi Pastor Dev mau bilang bahwa tidak ada ciptaan Allah yang diciptakan oleh Allah yang tidak berguna. Pastinya semua berguna. Amin. Learning Time with OFS Kids. Hewan menakjubkan. Penjelajah malam. Halo teman-teman kecil. Malam ini kita akan menjelajahi dunia malam bersama makhluk-makhluk yang hidup di kegelapan. Yuk kita mulai petualangan kita bersama para penjelajah malam. Kelelawar. Bat. Ini kelelawar yang bisa terbang dengan menggunakan suara untuk menemukan jalan di kegelapan. Burung hantu. Owl. Burung hantu bisa melihat sangat jelas di malam hari dan terbang tanpa suara untuk menangkap mangsanya. Musang. Civet. Musang suka berkeliaran di malam hari untuk mencari buah-buahan dan serangga lezat. Tarsius.
Tarsius adalah primata kecil dengan mata besar yang bisa melompat dari pohon ke pohon di malam hari. Serigala, wolf. Serigala adalah pemburu malam yang berburu dalam kelompok untuk menangkap mangsa. Kucing hutan, wildcat. Kucing hutan memiliki penglihatan malam yang tajam dan bergerak dengan tenang untuk mengejar mangsanya. Burung kiwi. Burung kiwi adalah burung dari Selandia Baru yang aktif di malam hari, mencari makanan di tanah dengan paruh panjangnya. Leopard. Leopard adalah pemburu malam yang sangat cepat dan gesit, dengan bintik-bintik yang membantunya bersembunyi di kegelapan. Kumbang rawa, firefly. Kumbang rawa membuat cahaya sendiri di malam hari untuk menarik pasangan dan mengusir pemangsa. Opossum. Opossum adalah hewan nokturnal yang berpura-pura mati ketika merasa terancam. Tahukah kamu? Kelelawar adalah satu-satunya mamalia yang bisa terbang. Burung hantu memiliki bulu khusus yang membuatnya terbang tanpa suara. Leopard bisa menyeret mangsanya yang berat ke atas pohon untuk disimpan. Kumbang rawa bisa mengeluarkan cahaya dengan menggunakan bahan kimia dalam tubuhnya yang disebut bioluminesensi. Tarsius bisa memutar kepalanya hampir 180 derajat untuk melihat sekelilingnya. Wow, makhluk-makhluk malam ini sungguh menarik ya. Terima kasih sudah menjelajahi dunia malam bersama kami. Sampai jumpa di petualangan berikutnya di Hewan Menakjubkan. Selamat tidur dan mimpi indah. Halo adik-adik, waktunya memberi persembahan. Yuk kita ajak papa mama untuk bantu aku memberi persembahan. Papa mama, aku ingin memberi persembahan. Gimana ya caranya? Kita ajak papa mama untuk scan QRIS yang ada di layar. Kalau sudah, yuk kita memberi sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Selamat memberi adik-adik, Tuhan Yesus memberkati.
ibadah kita hari ini, yuk kita berdoa dulu seperti doa yang telah Tuhan Yesus ajarkan untuk kita. Mama, Papa, kita dampingi si kecil yuk untuk berdoa bersama. Kita lipat tangan, tutup mata. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, terima kasih ya sudah mengikuti ibadah hari ini. Miss Fia senang sekali adik-adik boleh ikut bernyanyi bersama, memuji dan menyembah nama Tuhan. Sampai ketemu lagi di video minggu depan. Dadah, happy Sunday, God bless you.